Film diawali dengan menampilkan seorang gadis bernama Jessie yang tampak bingung dan putus asa. Beberapa hari kemudian, seorang petugas pengendali hama bernama Chris mendatangi rumah seorang pria. Namun ketika pintu dibuka, setelah secara brutal menghajar pria itu, Chris menuntutnya untuk menunjukkan di mana sejumlah kaset rekaman disimpan. Alhasil, pria ini memberitahu kalau kaset rekaman tersimpan di lemari, sehingga tanpa membuang waktu Chris langsung menghancurkan kaset-kaset rekaman itu. Tidak puas hanya melakukan itu, Chris juga bertanya tentang orang lain yang terlibat dalam pembuatannya. Untuk itu pria ini menyebutkan kalau orang yang bertanggung jawab melakukan semua itu adalah pria bernama Finn. Namun ternyata Chris justru mengetahui alamat pria ini dari Finn. Lantas agar Chris mengampuni nyawanya, pria ini mengaku sama sekali tidak pernah menyentuh gadis yang Chris maksud. Sayang, Chris tidak peduli. Already met up with old mate Finn. How do you think I wound up here? I swear to God, I never touched her. It wasn't me. Setelah membakar rumah beserta pria itu di dalamnya, Chris pergi keluar kota. Malam hari, Chris singgah di sebuah restoran ketika seorang wanita muda bernama Alice menghampirinya dan meminta diberi tumpangan untuk menuju ke sebuah kota. Chris awalnya menolak, tetapi setelah sejenak berpikir, Chris pun akhirnya setuju untuk mengantarnya. I'll take you if you want. I've got one. Chris mengira Alice sedang dalam pelarian, namun Alice mengaku hendak menemui temannya, di mana ia juga telah berusia 18 tahun. You running from somewhere? I'm visiting a friend. How old are you? I'm 18, so you can relax. And I'm not running away. It's just a business trip. Yeah, What sort of work do you do? pest control. Dalam perjalanan, Alice menemukan foto putri Chris, di mana terungkap putri Chris adalah Jessie yang ternyata sudah meninggal. Jadi berdasarkan keterangan polisi, Jessie meninggal akibat overdosis setelah diperkaos. Namun, polisi mengaku kesulitan menemukan saksi ataupun pelaku. Hingga suatu hari, Chris menerima paket berisi kaset video porno yang dibintangi oleh Jessie. She was found lying on her back. The toxicology report found heroin in her blood. We also found traces of semen. But unfortunately, we're finding it very difficult to get a witness. Parahnya lagi, rekaman itu menampilkan Jessie yang berada di bawah pengaruh obat-obatan dan dinikmati oleh sejumlah pria. Kenyataan ini sontak membuat Chris kecewa dan marah, sehingga sempat membuang abu putrinya. Tetapi setelah teringat akan masa kecil Jessie, Chris kembali mengumpulkan abunya dan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian putrinya tersebut. Lalu berdasarkan alamat yang tertera di bungkus video itu, Chris melakukan penyelidikan pertamanya. Di tempat itu, Chris bertemu dengan seorang manajer yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi video porno. Lantas dengan menunjukkan video putrinya, Chris yang mengaku sebagai pedagang video ini berniat membeli semua rekaman sejenis yang ada. Manajer ini awalnya sempat terkejut, tetapi melihat keseriusan Chris, ia pun bersedia menjual semua salinan video yang berjumlah 231 itu.
So, this video, how many do you have? We got 231 copies here. So you want them all? Yeah, I wanted every single copy. Okay. There's your order slip. Just shout to Mick on your way out. Chris kemudian bertanya tentang siapa yang membuat video itu. Dan tanpa curiga, sang manajer mengungkapkan bahwa ia membuatnya bersama seorang pria bernama Finn di salah satu gym milik Finn. Mendengarnya, dengan tenang Chris mengeluarkan pisau dan menuntut manajer memberikan alamat Finn. I want his home address, not a PO box. I don't have it. Then tell me where his gym is. Who else fucked up? What? You? This Finn? Someone else? I wouldn't have a clue. Namun setelah sang manajer memberikan alamat Finn, rupanya kedatangan Chris tidak sekedar untuk menyelidiki, tetapi untuk melakukan balas dendam. Setelah menghabisi manajer itu, Chris pergi dengan membawa semua salinan video Jesse untuk memusnahkannya. Keesokan hari, Chris mendatangi tempat gym dan mengikat pria bernama Finn ke kursi serta menuntut penjelasan tentang kematian putrinya. Sayang, Finn menjelaskan bahwa Jesse datang kepadanya dengan sukarela karena membutuhkan uang, tetapi ia mengklaim tidak pernah memberikan obat-obatan apapun kepada Jesse. Bahkan menurutnya, Jesse pergi seorang diri. How much was she worth? Why don't you ask her? But she's dead. How? Heroin, but you already know that! I've been in this business for 20 years. You think I'll still be around if I drug my axes? And you think it was one of us, eh? Tidak puas mendengar penjelasan Finn, Chris kembali memaksanya memberikan nama dan alamat orang-orang yang terlibat dalam video itu. Dikarenakan Finn menolak, Chris pun mulai menyiksanya dengan kejam. You're gonna die for this! Di bawah siksaan dari Chris, Finn akhirnya memberikan ponsel yang berisi nama dan nomor telepon semua orang yang terlibat dalam video. Jimmy, he goes from up north, up in Gladstone. Paul, he said he drove down from Mackay or something. I want the other one. It's Jim's brother. And what about the tapes you shot on? All right, bloke called Walters, right? Now I want to know who else did it. Saat itu terjadi, salah satu anak buah Finn masuk, sehingga Finn segera memerintahkannya untuk menghabisi Chris. Setelah berhasil menghabisi pria itu, Chris kembali menemui Finn dan tanpa ampun menghabisinya. Kembali ke perjalanan Chris bersama Alice, di mana saat itu Alice bertanya tentang Gucci yang ada di dalam mobil. Karena itu Chris memberitahu kalau Gucci tersebut berisi abu putrinya yang meninggal akibat overdosis. Berarti sampai di sini, Chris tidak menjelaskan misi balas dendamnya kepada Alice. How did she? Heroin. Chris kemudian membawa mereka menginap di sebuah motel. Di dalam kamar, Chris menyalakan TV yang saat itu menyiarkan berita tentang pembunuhan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam bisnis video porno yang baru-baru ini terjadi. Chris lalu memberitahu Alice bahwa keesokan pagi ia akan pergi menemui klien dan berjanji untuk segera kembali. Might have to visit a client tomorrow. That's okay. I'll just sleep in. Kemudian di pagi hari,
Chris yang kembali menyamar sebagai petugas pengendali hama tiba di tempat pria bernama Jimmy. Setelah berpura-pura melakukan pemeriksaan, secara mengejutkan Chris menyerang Jimmy. Chris kemudian mengikat dan menelanjangi Jim di kursi, serta mulai menyiksanya untuk mendapat informasi tentang apa yang terjadi pada Jesse. You were recently in a porn tube with my daughter. Who did she leave with? You're a dead man. Who else was at the shoot? Tidak sanggup merasakan siksaan dari Chris, Jimmy mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rekaman itu, namun merahasiakan keberadaan sang adik. Dan menurutnya, Jesse datang untuk syuting atas kehendaknya sendiri. Jelas jawaban ini tidak membuat Chris merasa puas. The producer, Finn, some cameraman. Where's your brother? Listen, your daughter came to the shoot by herself, mate. You raped her! Tell me where! Find your brother! He lives down the road. Di tengah semua itu, istri Jimmy yang bernama Irene tiba-tiba muncul dan memberitahu keberadaan adik Jimmy. Di sini terungkap, Irene adalah orang yang mengirimkan kaset rekaman kepada Chris karena menurutnya Jimmy dan adiknya adalah binatang yang harus mendapatkan ganjaran seperti ini. That video turned up in the post one day. Then I saw her face in the paper. They're pigs. Saat mereka sedang berbicara, adik Jimmy yang bernama Eddie datang dan melihat Jimmy dalam kondisi menyedihkan. Ketika Chris hendak menghabisi Jimmy, secara mengejutkan Eddie muncul menyerangnya. Setelah berhasil menghabisi Eddie, tanpa ragu Chris juga menghabisi Jimmy. Malam harinya Chris dan Alice pergi untuk menunggu teman Alice yang berjanji untuk menjemputnya. He'll be here in about an hour. Tak lama kemudian sebuah mobil datang, menandakan bahwa sudah saatnya bagi Chris dan Alice untuk berpisah. Namun sebelum Alice pergi, Chris memberikan nomor ponselnya jika saja Alice membutuhkannya. Tampaknya Chris mulai merasakan kedekatan terhadap Alice yang kurang lebih seusia dengan mendiang putrinya. Keesokan pagi, Chris mengintai target berikutnya, yaitu pria bernama Paul. Setelah memastikan anak dan istri Paul pergi, Chris segera menghajarnya dan melakukan interogasi. Demi mempertahankan diri, Paul menjelaskan bahwa ia pergi sebelum melakukan apa-apa terhadap Jesse. Paul awalnya berpikir kalau hal itu akan menyenangkan, tetapi setelah Finn mengarahkan mereka untuk bertindak kasar terhadap Jesse, Paul memutuskan pergi. Paul juga mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang heroin yang menyebabkan kematian Jesse, karena sepengetahuannya mereka hanya diberikan minuman soda oleh Finn. Namun, Paul menyebutkan nama Derek yang ia pikir pergi bersama Jesse. Hal ini tentu saja membuat Chris semakin marah dan menuntut informasi tentang Derek. Sayang, Paul mengaku tidak mengenali Derek. You left her with them. Then when did she take the heroin? Heroin? That must have been when she disappeared with Derek. Who the is Derek? I don't know. Where the can I find this Derek? I don't know. You don't know. You're sure you don't know? Wait, please, you think I want to protect him? I don't. Namun tepat ketika Chris hendak menghabisinya, Paul memohon belas kasihan Chris demi keluarganya. Mendengar ini,
Chris yang memikirkan mendiang Jesse memutuskan untuk mengampuni nyawa Paul. So did I. She's dead. I know. No, you don't. Setelah pertemuannya dengan Paul, Chris memutuskan untuk tidak memburu Derek ataupun sisa orang yang terlibat dalam pembuatan video Jesse. Dalam perjalanan pulang, Chris dihubungi oleh Alice yang meminta Chris untuk datang menjemputnya. Of course, that's all right. Setelah mereka bertemu, Chris menyadari ada yang salah dengan Alice dan pria yang menjemputnya. Kecurigaan Chris tidak salah karena ternyata Alice sedang hamil 10 minggu, sedangkan ayah dari calon bayinya hanya memberikan sejumlah uang untuk menyingkirkan bayi itu. Kondisi Alice bahkan diperparah lantaran orang tuanya tak lagi menerimanya. Sebagai seorang ayah, Chris menyarankan agar Alice tetap pulang karena walau bagaimanapun, orang tuanya pasti tetap akan menerimanya. Namun, Alice mengaku memiliki seorang teman yang bersedia menampungnya. Your parents know? Dad called me a stupid little slut and Mum didn't say anything. You probably scared the shit out of them already running away like this. I know it'll be hard to go back and face them, but I'm sure if you do, they'll listen this time. They had their chance. Setelah pembicaraan itu, keduanya melakukan perjalanan untuk mengantarkan Alice. Selama perjalanan, Chris mengisahkan bagaimana rasanya memiliki dan membesarkan anak, terutama anak gadis. Hal ini sengaja ia sampaikan agar Alice mengurungkan niatnya untuk menyingkirkan kandungannya, serta agar Alice pulang kepada orang tuanya. What's it like having kids? Scary. I cried like a baby when she was born. Feel you were something in. No one will ever hug you like you hug a kid. You give them a cuddle and they go straight back to sleep. Makes you feel important. I never knew quite what to expect from her, that's for sure. Sometimes she'd lock herself in a room, wouldn't talk to anyone. Other times she'd go crazy and throw parties. What really scares me though is I think she really felt alone. It's the worst thing you can feel. Kemudian, mereka berhenti di sebuah dermaga karena Chris berencana untuk menaburkan abu Jesse. Lantas dengan kesedihan mendalam, Chris pun menaburkan abu putrinya ke air. Saat perjalanan kembali mereka lanjutkan, ponsel Vin yang Chris ambil mendapat pesan dari Derek. Chris yang sudah memutuskan untuk berhenti mengejar pembunuh putrinya, akhirnya mengabaikan pesan itu ketika polisi menghentikan perjalanan mereka. Your license. Who's travelling with you? Yep, her name's... I'm talking to her. Miss, Alice? can you please step out of the car, thank you? Why? What's the problem? Get out of the car! Setelah melihat SIM Chris, tiba-tiba polisi ini memaksa mereka keluar dari mobil dan meminta Alice memborgol tangan Chris. Yang mengejutkan, polisi mengatakan bahwa Chris ditahan atas dugaan pembunuhan terhadap 6 orang. You are under arrest for the suspected murder of 6 people. What? To my car. Come on. Move. Come on. Tell me. Some men hurt Jesse. What did you do? Dari situ polisi itu membawa keduanya berkendara, tetapi bukannya ke kantor polisi, ia malah membawa mereka ke sebuah bangunan dan disambut oleh sejumlah pria berpakaian preman. Where are we? Leave us up! Rupanya bangunan itu adalah markas dari Derek yang menyuap polisi itu untuk menangkap Chris. Setelah menerima uangnya, polisi itu pun mengambil borgol dari tangan Chris sebelum membawa Alice keluar. Chris mencoba menawarkan uang kepada Derek, tetapi Derek yang marah atas kematian Jimmy dan Eddie langsung menghajarnya. Get the rope and tie him up, John.
Namun saat Derek dan ketiga anak buahnya mencoba mengikat Chris, ia berhasil melakukan perlawanan. Setelah berhasil menghabisi dua anak buah Derek, Chris menyerang dan menghabisi polisi yang mencoba melecehkan Alice di mobil. Tetapi ketika Chris berupaya melepaskan Alice, tiba-tiba Derek menyerangnya. Begitu siuman, Chris mendapati dirinya terikat di kursi, sedangkan Alice diikat di sudut ruangan. Dalam kondisi seperti itu pun Derek masih berniat menjual Alice kepada seseorang. Derek bahkan mengintimidasi Chris dengan mengungkapkan bahwa dialah yang mencekoki obat-obatan kepada Jesse sebelum menikmati tubuhnya. We had a little private time together. Masih belum puas, Derek juga menggesek perut Chris sebelum membawa Alice pergi. Tanpa menyadari kunci borgol yang dilemparkan oleh Alice tadi, anak buah Derek mulai menyiksa Chris. Just let me seal that up for you. Selama ini terjadi, Chris berhasil mendapatkan kunci dan membebaskan dirinya. Where were we? Manny? Setelah menghabisi pria itu, dengan terseok-seok Chris mencari Alice, di mana ia melihat seorang pria baru saja menikmati Alice. Alhasil saat pria itu hendak pergi, setelah dengan kejam menghabisi pria tersebut, Chris pun menghadapi Derek. Dengan segala upaya, Chris akhirnya berhasil menghabisi Derek. Film kemudian diakhiri dengan Chris yang mendatangi Alice yang dalam kondisi menyedihkan, di mana terdengar suara sirine polisi yang mendekati lokasi.